Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita Amsilati jilid 3 yang mana alhamdulillah insyaallah hari ini kita akan bahas materi daripada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Sebelumnya saya tanya kabar dulu kepada kalian semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan guru-guru kita, seluruh keluarga kita, orang tua kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita sama-sama buka pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini, dan Allah selalu memudahkan urusan-urusan kita, terutama untuk menuntut ilmu agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Sebelumnya kita akan review kembali pelajaran-pelajaran kita yang sudah lewat. Apa pelajaran sebelumnya? Kemarin juga kita sudah belajar yang namanya ni'mah wa bi'sa. Apa sih ni'mah wa bi'sa itu? Ni'mah dan wa bi'sa dan isim setelahnya menjadikan khabar muqaddam, sedangkan maksusnya menjadi mubtada ma'akhar. Maksus yang disebut sebelum ni'mah wa bi'sa, dan musy'ir, maka mubtada muakharnya adalah domir yang kembali kepada musy'ir. Contoh yang maksud disebutkan setelah ni'mah. Apa contohnya? Ni'mar rajulu Muhammadun. Ni'mar rajulu Muhammadun. Merapakan dua isim setelahnya. Yang berikutnya ada contoh juga yang namanya maksus yang disebutkan sebelum ni'mah. Apa contohnya? Bagaimana yang disebutkan di dalam kitab? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa sih pokok bahasan daripada ni'mah wa bi'sa ini? Nah, ni'mah wa bi'sa adalah rangkaian ni'mah wa bi'sa isim setelahnya menjadi khabar muqaddam, sedangkan maksusnya menjadi mubtada muakhar. Nah, itu ya. Jadi ada yang namanya intinya sih seperti ini. Ni'mah itu ni'mar rajulu Muhammadun. Ni'mar rajulu, sebaik-baiknya orang itu adalah Muhammad. Sebaik seorang laki-laki itu adalah Muhammad. Untuk pemakaian kata-kata ini adalah untuk kita memuji seseorang. Misal ni'mar rajulu Muhammadun. Dan sebaliknya bi'sa, kan ada ni'mah dan bi'sa. Bi'sa itu kebalikannya. Contoh, misal kita ingin menjelekkan seseorang, naudzubillah, tapi ini tidak pantas dicontoh ya. Tapi insyaallah tidak apa-apa kita pakai untuk kata-kata seperti ini. Bi'sa ar-rajulu, seburuk-buruk, sejelek-jeleknya perempuan adalah bi'sa ar-rajulu Fir'aun. Ini enggak apa-apa ya. Insyaallah la'anallahu alaihi. Nah, jadi seperti itu. Seburuk-buruknya laki-laki adalah Fir'aun. Nah, itu pokok bahasan dari pelajaran yang sudah kita pelajaran kemarin, yakni ni'mah dan bi'sa. Insyaallah hari ini kita akan lanjut pelajaran kita yang namanya adalah isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharifnya? Ustaz yakin semua sudah hafal kan? Yang mana sudah kita hafalkan di rumus kaidahnya, begitu pula dengan dalil di dalam alfiyahnya di sini. Terus apa sih dalam pengertian daripada isim ghairu munsharif yang sudah kita hafalkan? Adalah isim ghairu munsharif adalah isim yang tanpa tanwin karena menyerupai dengan fiil. Jadi isimnya ini tanpa tanwin tapi menyerupai dengan fiil.
Tapi kalau disebut fi'il bukan fi'il, tapi dia adalah isim ghairu munsharif. Tentunya mereka nanti mempunyai ciri-ciri tersendiri. Terus rafa'nya dengan dhammah, tentu dengan dhammah. Nah, terus berikutnya nasab dan jernya dia memakai fathah. Tidak mengenal yang namanya kasrah. Nah, ini garis penting di sini adalah pembahasan daripada isim ghairu munsharif. Dengan syarat tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Tentunya ada syarat-syarat tersendiri. Dengan syarat tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Apabila dimudhofkan ataupun ada alnya, maka dia kembali ke hukum asal. Apa hukum asal? Rafa dengan nasab, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Tidak berlaku hukum ghairu munsharif apabila dia menyalahi daripada syarat ini tadi. Apa syaratnya? Yang pertama tidak ada al, dan yang kedua tidak dimudhofkan. Nah, seperti itu. Apa dalilnya dalam Alfiyah? Dasar dalil yang ke berapa? 58. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radib isim ghairu munsharif, rafanya dhammah, tandanya jar dan nasab memakai fathah. Isim ghairu munsharif, rafanya dengan dhammah, tandanya jar dan nasab memakai fathah. Kalau antum insyaallah pahami betul-betul yang ada di dalam kitab ini, di dalam Alfiyah, dan begitu pula di rumus kaidah, insyaallah itu sudah separuh dari pemahaman kita. Ya, separuh dari sudah pemahaman kita. Terus apa lagi kata beliau? Selama tidak dimudhaf dan tanpa al. Nah, sebenarnya syaratnya tadi apa? Selama tidak dimudhaf dan tanpa al. Bila mudhaf, bilanya dimudhafkan, maka ada bila mudhaf, ada al hukumnya asal. Artinya apa? Kalau isim ghairu munsharif ini dimudhafkan ataupun dia ada alnya, maka dia kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya juga dengan kasrah. Seperti itu ringkas pembahasan daripada isim ghairu munsharif. Tentunya mereka juga punya alasan-alasan tersendiri. Apa alasannya? Yang pertama, kita memasuki isim ghairu munsharif yang pertama. Di sana juga ada isim ghairu munsharif dengan satu alasan, dan yang kedua isim ghairu munsharif dengan dua alasan. Yang pertama, yang satu alasan karena mengikuti wazan mafa'ilu atau mafailu. Contohnya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Masajidu. Contoh. Misal idhabu ilal masajid. Misalnya idhabu pergilah oleh kalian ilal masajid. Kita buang dulu alif lamnya. Ilal masajid. Idhabu ilal masajidu. Tentunya kalau orang sudah belajar yang namanya setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jar diantaranya kasrah. Ustaz, maka harapannya pasti masajidi. Mohon maaf, ketika kita sudah belajar yang namanya isim ghairu munsharif, tidak lagi dia diharokati masajidi. Kenapa? Karena ingat, alasan isim ghairu munsharif adalah mengikuti wazan mafa'ilu atau mafailu. Dan tentunya syarat yang pertama tidak dimudhafkan dan tidak ada alnya. Sedangkan di sini tidak ada alnya dan tidak dimudhafkan. Maka kedudukannya di sini adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif satu alasan mengikuti wazan mafa'ila. Maka harokatnya di sini adalah masajidah. Kenapa jadi masajidah? Ayo. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan nasab dan jarnya memakai fathah. Sedangkan kedudukannya sini sebenarnya memang jar, karena setelah huruf jar. Tapi syarat daripada isim ghairu munsharif dia jarnya atau nasabnya memakai fathah, sehingga harokatnya di sini ila masajidah. Nah, bisa dipahami ya? Insyaallah gampang.
idhabu, pergilah oleh kalian ke masjid-masjid, ke masjid-masjid. Artinya yang fokus bahasan kita di sini adalah masajidah. Sebenarnya memang harokatnya adalah masajidi. Kenapa? Karena setelah huruf jar. Tetapi berhubung dia mengikuti ke wazan mafa'ilu, maka dia memasuki yang namanya isim ghairu munsharif, nasab dan jarnya memakai fathah. Nah, beda kalau contoh nanti kita kalau memakai idhabu ilal, pakai alif lam. Seperti yang pertama Ustaz tulis. Nah, ilal masajidah, nggak boleh lagi masajidah. Kenapa? Karena kalau ada mudhof atau alif lamnya maka kembali ke hukumnya asal, kata ada dalil dari Alfiyah tadi. Maka kembali lagi hukumnya di sini menjadi ilal masajidi. Kenapa jadi masajidi? Majrur bi ila. Karena setelah huruf jar ila. Kenapa Ustaz jadi sini? Karena tadi dia memakai alif lam. Kalau dia memakai alif lam kembali ke hukum asal, yang mana sudah kita bahas di pembahasan pertama di jilid pertama, yakni kata-kata setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jarnya diantaranya kasrah. Paham toh? Insyaallah mudah. Ini contoh daripada Contoh daripada isim ghairu munsharif yang satu alasan, mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Contoh yang kedua, apa? A'udzu billahi minasyaithan. Contoh kita minasyayatin. Na'udzu billah. Kita berlindung kepada Allah minasyayatin. Nah, kita contoh dari minas langsung saja ya. Pokok bahasan kita min syayatin. Nah, min syayatin. Kenapa di sini dibaca min syayatin? Kenapa? Karena syayatina adalah syayatina mengikuti wazan mafa'ilu. Contohnya tadi, pokoknya rekam baik-baik, adalah syarat yang satu alasan ini mengikuti wazan mafa'ilu dengan mafa'ilu. Yang pertama contoh masajidu mengikuti wazan mafa'ilu. Yang kedua mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, contoh syayatinu kemasukan daripada huruf jar. Kemasukan daripada huruf jar seharusnya harokatnya adalah syayatini. Kenapa? Karena satu huruf jar Ustaz. Oh iya, itu pelajaran kita yang sudah. Tapi hari ini kita masuk yang namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Dan nasab dan jarnya itu memakai fathah. Contoh, syayatina. Syayatina, min syayatina, daripada syaitan. Artinya seperti itu. Sehingga di sini tidak dikasih harokat syayatini. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Beda kalau kita kasih alif lam. Nah, contoh di sini minas syayatini. Nah, kenapa jadi syayatini? Karena dia kemasukan alif lam. Rumusnya tadi adalah kalau dia dimudhofkan atau ada alif lam, maka dia dikembalikan ke hukum asal, yakni setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jar diantaranya kasrah. Paham toh? Ya, insyaallah mudah-mudah dipahami, dan insyaallah ini sangat dipaham. Intinya kita belajar sungguh-sungguh dipahami. Coba antum berusaha. Untuk saat ini kita buka kitabnya, kita pelajari bahwa isim ghairu munsharif adalah isim yang tanpa tanwin, menyerupai dengan fi'il, rafanya dengan dhamma, nasab dan jarnya memakai fathah. Sebab dalilnya apa? Wajur bil fathati ma la yansharif man lam yudhaf aw yakubah da'al rabi. Isim ghairu munsharif, rafanya dhamma, tanda jarnya dan nasab memakai fathah. Selama tidak dimudhaf dan tanpa bila mudhaf hukumnya akan seperti asalnya, seperti itu. Nah, insyaallah cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah ini nanti ada lagi pembahasan daripada isim ghairu munsharif itu, ada yang satu alasan, ada dua alasan. Insyaallah yang satu alasan sudah kita bahas tadi, mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, insyaallah cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya, tentunya di pembahasan isim ghairu munsharif. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman, Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk memaham kitabnya Allah, terutama Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Ana aqul syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.